Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil. Bersalawat ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sallaita ala ali sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidum. Hadratal mukarramin, as-sadal mukarramin al-muhtaramin, para yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, besti-besti yang ada di sini. Masya Allah, saking akrabnya saya sama jamaah ini sampai mereka tidak peduli dengan saya. Saya sudah datang, duduk di sini, tengok kanan, tengok kiri, kok terpisah kelompok ini. Ternyata kata kakak Uli, mereka lagi sedang tahsin pembacaan ayat Al-Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan semua ibu-ibu, nenek-nenek yang lagi tahsin, semua kakak-kakak, saya anggap semua seperti kakak saya. Mau? Lalu kalian manggil saya apa nanti? Adik? Hah? Mau? Mas? Terserahlah, mau manggil mas, mau manggil sayang pun boleh. Masya Allah. Mudah-mudahan yang lagi sedang tahsin, insya Allah bacaannya makin bagus, hafalannya makin kuat, giginya makin rekat, dan insya Allah bisa menjadi qari'ah. Pahalanya mengalir kepada kakak Uli, karena kakak Uli yang menyediakan ini semua. Benar kan? Tapi biasanya yang suka nyuruh beramal, dia tidak beramal. Seperti siapa? Seperti saya juga, supaya kakak tak tersinggung. Lalu kemudian kepada Al-Mukarramah Al-Muhtaramah, kakak Uli, saya anggap beliau itu seperti kakak saya, karena satu-satunya yang bisa ngatur saya, dialah. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian bersama gengnya. Mana gengnya kak? Tumben tak seragam? Biasanya kan seragam. Oh, dicuci. Dicuci apa belum dibayar? Hah? Enggak kredit kan? Hah? Cash kan? Ya, orang kaya dong. Amin ya rabbal. Lalu kemudian kepada Ustadz Afandi. Nih, ini Ustadz Afandi, ketua DKM Masjid Suciati. Berdirilah bang. Ini ketua DKM Masjid Suciati. Masih muda, usianya seusia saya, 27. Tapi kelihatan lebih tuaan saya dibanding dia kan? Mengapa? Karena beliau tidak brewok, saya brewokan. Tapi enggak apa-apa, saya yang lebih berlaku. Benar kan ibu? Nah, duduklah. Kita doakan beliau supaya beliau ini ketua DKM Masjid Suciati Saliman, sekaligus beliau hafal Al-Quran, sekaligus beliau guru ngaji, sekaligus insya Allah beliau sekarang mau buka bisnis. Doakanlah beliau. Ibu-ibu yang punya anak, yang mau ingin mendapat menantu yang baik, dialah. Kalau ibu tidak mau sama dia, sama saya lah. Bercandalah ibu. Karena hari ini hari Selasa, maka kalau bisa kita membiasakan diri sendiri untuk membuka acara ini dengan membaca sholawat ke baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya kita itu bisa dapat keberkahan sholawat. Oke ibu, ayo. Dengan satu suara. Sallallahu 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 Sallallahu
Alhamdulillah. Mudah-mudahan siapapun yang sering bersalawat, dialah yang paling akrab nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan, kemuliaan bersalawat ke baginda Nabi. Kata Nabi itu apa? Aktsarukum alayya salatan, orang yang sering bersalawat kepadaku, dialah yang paling akrab nanti. Akrabukum minni majlisan, dialah yang paling akrab nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya isi pengajian di Majelis Syayab Cinta di Masjid Baitus Salam. Masya Allah, tabarakallah. Datang sendiri, pulang sendiri. Lalu kemudian saya sangka hari ini juga dijemput. Ternyata datang sendiri, pulang sendiri. Baru saya faham artinya selamat datang atau selamat pagi. Ternyata ya itu adalah artinya. Datang sendiri, pulang sendiri. Saya enggak menyinggung perasaan, tapi memang benar. Itulah artinya selamat datang. Lalu kemudian setelah selesai pengajian kemarin bersama Majelis Syayab Cinta, datanglah kakak Uli menjemput saya untuk membawa saya, ngajak saya makan siang. Nah, asik kan? Sedangkan Majelis Syayab Cinta sudah menyediakan juga. Lalu kemudian kata kakak Uli, ikutlah sama saya. Saya ikut sama dia. Mengapa? Karena kata kakak Uli, nanti insya Allah kita akan makan di pantai. Di pantai. Di pikiran saya, kalau makan di pantai, pasti, maaf ya, pasti ada cewek-cewek cantik. Itu di pikiran saya. Ya karena biasanya gitu kan. Ada cewek cantik, lalu adalah pemandangan-pemandangan yang indah. Lalu kemudian nyampe lah saya ke pantai, ternyata yang saya hadapin nenek-nenek. Pantainya kering kerontang, kering sekali. Pantai apa namanya, Kak? Oh. Lalu di sana satu-satunya yang ganteng itu cuma saya. Karena semua ibu-ibu, saya sendiri laki-laki. Jadi saya yang jadi bahan bagi mereka. Saya yang diomongin sama mereka. Ayo nak makan nak, ayo nak makan nak. Tapi enak. Jalan-jalan sama ibu-ibu itu enak. Enaknya apa? Semua sudah disediakan. Makanan, minuman, perhatian. Enak lah. Beda dengan kalau jalan-jalan sama bapak-bapak. Cuma dikasih senyum. Ustadz sudah makan. Mudah-mudahan ibu-ibu termasuk kakak Uli yang ngajak saya kemarin jalan-jalan, mudah-mudahan Allah balas insya Allah. Nanti insya Allah saya ajak jalan-jalan nanti di Mekah. Kita jumpa sama artis Mekah. Kak Uli, kakak mau jumpa sama artis Mekah? Mau? Onta? Itu artis Mekah itu yang sering dicari oleh ibu-ibu. Benar kan ibu? Nah, kita langsung masuk sekarang ke tema pengajian. Sebelum saya buka, sebelum saya ceramah, sebelum saya terjun. Masya Allah. Kayak stroberi. Oh, kayak buah naga. Kemarin juga pas kita foto-foto setelah selesai makan, kakak Uli kan duduk di samping saya. Datanglah suatu truk duduk di depan kakak Uli. Lalu kakak Uli mengukur, besar sekali. Nah, ibu tidak tahu karena kemarin tidak datang. Makanya kalau ibu mau jalan-jalan, mau happy-happy, gabungkanlah diri sendiri sama kakak Uli. Sampai mana saya ini? Sebelum saya ceramah, maka saya mau buka acara ini dengan pantun. Boleh? Harus respon ya. Ke Madura beli paku. Yang jual paku bernama Bapak Abdullah. Jika engkau ingin mencintaiku, cintailah aku karena Allah. Saya bilang itu harus respon, cakep, mantap gitu.
jaket, lempeng. Nggak mau diulangin. Untuk apa? Nggak bisa diulang-ulang. Sebenarnya judul pengajian kita hari ini yaitu adalah tentang tafsir surat Al-An'am yang dari ayat 20 ke ayat 24. Itu sebenarnya. Tapi saya terus terang, saya bukan ahli tafsir. Saya tidak begitu seperti Gus Baha, seperti Ustadz Adi Hidayat. Saya takut bicara tentang sesuatu yang tidak pandai. Maka ada salah satu istilah yang bunyinya kayak gini, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau ada orang yang suka berbicara tapi tidak dalam bidang yang tersebut, maka fantadhiris sa'ah, dia akan mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai, yang seenak-enaknya. Maka saya minta dari Kakak Uli, minta tolong kalau bisa dirubahlah judulnya. Saya kasih banyak judul. Lalu di antara yang dipilih oleh kakak yaitu adalah judul ini. Nabi SAW setiap pagi dan setiap siang, setiap sore, lam yakun Rasulullah SAW, dia itu tidak pernah melepaskan doa ini. Doa apa aja? Doanya bunyi kayak gini. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma astur aurati. Yang kedua, yang ketiga, wa amin rawati. Yang keempat, wahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Doa ini setiap pagi, setiap sore dibacakan oleh Nabi. Bunyinya pertama kayak gini. Ibu-ibu ikutlah sama saya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma ustur aurati. Yang ketiga, wa amin rawati. Yang keempat, wahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Kita bahas yang pertama. Apa artinya Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah? Itu artinya yaitu adalah ibu. Kita harus mensyukuri nikmat kesehatan. Ada banyak orang yang bangun tidur lalu kemudian sakitlah di sini, sakitlah di sini, sakitlah tenggorokan, sakitlah demam, sakitlah. Itu walaupun kita itu banyak uang, banyak harta, banyak bisnis, banyak kenalan, punya kesibukan, pindah kota, pindah negara, tapi kalau tidak sehat, gimana rasa dunia ini, ibu? Hampa kan? Hampa kan? Tidak ada artinya kan? Maka pagi-pagi diajarkan oleh Nabi, mintalah kesehatan. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawam al-afiyah wa syukra ala al-afiyah ya ilah al-afiyah nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Mintalah selamat dunia, mintalah kesehatan. Di antaranya selamat dunia, di antaranya doa yang pernah diajarkan oleh Nabi juga, yaitu adalah 10. Ini ibu-ibu harus hafal. 10 doa ini harus hafal. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa barakatan wa ziyadatan wa taubatan wa rahatan wa maghfiratan wal afwa wal fawza wal fawza bil jannah. Apa? Wal fawza
wan najata wan najata minan nar. 10 doa ini harus dihafalkan oleh kita. Kalau bisa dibacakanlah. Ibu-ibu yang ada di sini, nih dengarin baik-baik. Kita tidak akan selamat dari omongan orang. Tidak akan selamat. Nabi aja tidak selamat dari omongan orang. Nabi yang sudah jelas, beliau itu seorang nabi, seorang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau itu tidak selamat dari lidah orang. Apa kata orang tentang beliau? Yaitu adalah seorang pendusta, kadzab, seorang majnun, seorang gila. Tapi apa? Dia itu tidak bisa selamat dari omongan orang. Maka pentingnya kita itu membaca doa ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Mintalah selamat ya Allah. Lalu kemudian itulah artinya yang pertama, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Mintalah kesehatan. Makanya ibu kalau mau sehat selalu, di antara tata cara supaya kita itu sehat selalu yaitu adalah di antaranya sering-sering mendoakan orang lain. Sehat selalu ya, sehat selalu ya, sehat selalu ya. Meskipun ketemu sama musuhnya engkau, sehat selalu ya. Sering-sering mendoakan orang lain. Ad-du'a an dhahril ghaib. Kalau kita sering mendoakan orang lain yang baik-baik, maka malaikat akan berkata, amin, walaka mithlu dhalik. Engkau juga dapat. Kemarin saya doakan kakak Uli, Masya Allah, tabarakallah. Ini bukan pujian, ini kisah nyata. Masya Allah, kakak Uli punya mobil Lexus. Saya ingin mempunyai mobil Lexus sama. Lalu saya doakan beliau, mudah-mudahan kakak bisa mempunyai mobil Lexus yang baru. Ketika saya mendoakan kayak gini, maka malaikat akan berkata, amin, kamu juga dapat. Oke Bu, kalau ingin sehat selalu, sering mendoakan orang lain. Kita juga sering mendoakan orang lain, tapi bunyinya bukan kayak gitu. Benar kan? Bunyinya kayak gimana? Semoga mampuslah kau. Maka harus mendoakan orang lain yang baik-baik saja. Itulah di antara doa Nabi. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Mintalah kesehatan, mintalah keselamatan, mintalah yang bisa kumpul, yang bisa bergabung sama orang-orang soleh. Kita ini bisa kelihatan hebat bukan karena kita itu punya ilmu, bukan karena kita itu punya Quran. Karena Allah masih menutupi kekurangan aib-aib kita. Maka itulah doa Nabi yang kedua. Allahumma stur aurati. Tutupkanlah kekurangan saya. Tutupkanlah aib-aib saya. Maka ibu-ibu yang punya aib, yang punya kekurangan di rumah tangganya, di dalam pekerjaannya atau di dalam ekonominya, atau ada masalah di dalam kehidupannya, jangan buka aibnya diri sendiri. Jangan cerita sama orang. Kalau bisa ceritalah sama suaminya. Kalau engkau sudah cerita sama suaminya, insya Allah engkau ini tidak akan cerita sama orang lain. Mengapa? Karena ibu sudah malas. Paling enak itu cerita sama suami. Apalagi kalau suaminya berkata kayak gini, Kak, rekamkan semua pengeluhan engkau di HP, nanti saya yang dengar semua. Ibu punya suami kayak gitu? Suaminya ibu kalau dengar keluhannya ibu gimana? Dia dengar apa tidur? Tidur. Ya, berarti sama seperti saya. Saya tidak suka mendengar keluhan-keluhan. Saya langsung tidur. Ustur aurati. Lalu kemudian siapa di antara kita yang selamat di dunia ini, yaitu adalah kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku ini pasti dia selamat kecuali mujahirun, yang suka menjaharkan, yang suka menyebarkan kekurangannya, aibnya, suka cerita sama orang lain. Saya dulu pemabuk, saya dulu seorang zina, saya dulu. Jangan sampai buka aibnya diri sendiri. Apalagi kalau ada masalah dalam rumah tangga, itu sudah biasa ibu.
Di dalam rumah tangga itu kadang-kadang ada yang ujiannya yaitu adalah suaminya. Ada yang ujiannya yaitu adalah ekonomi. Ada yang ujiannya selingkuhan. Ada yang ujiannya menantunya. Ada yang ujiannya mertuanya. Ada yang ujiannya orang tuanya. Ada yang ujiannya yaitu adalah anaknya. Harus dapat ujian. Dan ujian itu ibu bukan cuma yaitu adalah penyakit-penyakit. Banyak ujian. Di antara ujian yang kita dapat yaitu adalah kesehatan. Sehat yaitu adalah ujian ibu. Kalau kita tidak menggunakan ujian kesehatan ini dengan baca ayat Quran, datang ke pengajian, mendengar apa yang harus disampaikan, kalau tidak kita menggunakan kesehatan itu dengan berlangkah kaki ke masjid, maka kita itu nanti akan pergi ke mall atau akan pergi ke diskotik. Benar kan ibu? Harus digunakan itu semua. Itulah kepentingnya doa yang pertama, ustur aurati, tutupkanlah auratku, jangan sampai dibuka. Kalau engkau solehot di luar, enggak apa-apa. Yang penting kalau datang ke masjid berkumpul sama orang harus nampak engkau ini seorang solehah. Jangan nampakkan kekurangan aibnya diri sendiri. Jangan sama sekali. Bisa ibu? Ustur aurati. Itulah yang pertama. Dialah yang paling nanti selamat. Yang tidak suka menyebarkan, yang tidak suka menjaharkan kekurangannya, aib-aibnya. Akan selamat insya Allah. Yang kedua, siapa yang selamat di dunia ini yaitu adalah yang selalu sibuk sama diri sendiri, lalu tak sibuk sama urusan orang lain. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Kita ini kalau tidak dapat program untuk membaca tahsin, untuk pengajian, kumpul kayak gini, pasti kita itu akan sibuk sama urusan tetangga. Benar kan? Indah enggak kita sibuk punya program kayak gini? Ngaji bareng, tahsin bareng, makan bareng, tidur bareng. Itu kalau di pondok. Kalau di sini tidak. Benar kan? Indah enggak ibu punya program kayak gini? Indah kan? Nah, maka ujian kita yang di dunia ini yaitu adalah nafsu kita. Musuh kita yang paling berat di dunia ini yaitu adalah nafsu, bukan tetangga, bukan uang, bukan materi. Nafsu ibu. Nafsu ini terbagi tiga. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu ammarah. Nafsul mutmainnah ini bagi orang yang suka mengaji. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah, coba. Ulang lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Noi Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah siapa yang bisa mendapatkan nafsu mutmainnah ini, yang selalu berkumpul sama orang soleh, yang selalu berzikir, yang selalu istighfar, yang selalu bersolawat, yang selalu mengaji. Maka nafsunya dia yaitu adalah mutmainnah.
tenang, senang dengan kehidupan ini. Tidak harus terlalu kaya, tidak harus terlalu banyak uang, tidak harus terlalu banyak emas, tidak terlalu harus banyak ini, banyak ini. Dia punya sesederhana yang dia miliki, tapi dia itu mutmainnah, dia tenang. Benar kan Ibu? Seperti saya di sini di Jogja tidak punya mobil, datang sendiri, balik sendiri, tapi tenang saya. Mengapa? Karena saya suka berkumpul sama orang-orang soleh. Alhamdulillah. Itulah nafsu mutmainnah yang pertama. Mudah-mudahan kita bisa termasuk dari golongan yang pertama ini, insya Allah. Nafsul lawamah, yaitu adalah yang di saat kita itu mau sedekah, tapi kata setan, tidak usah sedekah. Kamu ada bayaran listrik, kamu ada bayaran untuk anaknya, kamu ada bayaran ini, kamu ada bayaran ini, kamu ada bayaran ini. Benar kan Ibu? Kadang-kadang kita itu mau sedekah, tapi kata nafsu kita ya itu adalah apa? Jangan dulu, nanti aja. Jangan dulu, nanti aja. Benar kan? Nah, nafsul ammarah itulah yang paling ngeri. Kita mau pergi ke pengajian, lalu kawan kita mau pergi ke mall. Nafsu kita ini tertarik dengan undangan yang paling kuat. Kalau undangan kawan yang paling kuat yaitu adalah, ayo kita ke mall, jalan-jalan, ayo saya yang traktir untuk makan. Kita tertarik sama dia. Benar kan? Itulah nafsu al-ammarah. Pertama nafsu mutmainnah. Kedua nafsu lawamah. Ketiga nafsu ammarah. Nafsul ammarah yaitu adalah yang tergantung kawan. Kalau kawan ngajak ngaji, kita itu ikut ngaji. Kalau kawan ngajak untuk jalan-jalan ke mall, apalagi kalau ditraktir, kita juga tergoda lalu datang. Benar kan Ibu? Nah, lalu kemudian kullu ummati mu'afa. Semua umatku ini akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku ini akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Emang ada orang yang tidak mau masuk surga? Ada. Yang selalu meremehkan amalan-amalan yang remeh-temeh menurut dia. Yaitu adalah senyum, salam, harus baik-baik sama diri sendiri, harus baik-baik sama tetangga, harus ada waktu untuk mengaji, harus ada waktu untuk berkumpul sama orang soleh. Jangan sampai ghibah sana sini. Itu amalan remeh-temeh menurut kita. Benar kan Ibu? Tapi kalau kita bisa mengamalkan, insya Allah kita itu bisa menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian wa amin rawati, yaitu adalah, ya Allah, jangan sampai saya ini bingung sama pusing untuk terlalu mikir tentang masa depan, untuk terlalu mikir tentang ekonomi nanti. Kita ini kadang-kadang hidup di dunia ini terlalu banyak pikir, terlalu banyak mikir tentang masa depan. Benar kan Ibu? Padahal kita itu belum tertentu. Besok hari apakah hidup apa sudah game over. Benar kan? Maka gimana caranya supaya kita itu tidak terlalu banyak pikir tentang masa depan? Harus sering berzikir, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca. Di antara pelajaran Nabi supaya urusan kita, rezeki kita, usaha kita itu lancar, ibu-ibu yang punya usaha, ibu-ibu yang punya yang ekonominya agak kurang, kalau ingin tata cara mencepatkan atau melancarkan rezekinya, kata Nabi yaitu adalah, kalau engkau masuk ke rumahnya diri sendiri, sebelum masuk ke rumah, ketuk pintunya, lalu berkata, Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau Assalamualaikum ya ahlal bait. Walaupun di rumah itu tidak ada orang, atau di saat ada orang, kita itu harus salaman. Sering salaman. Tuk-tuk pintunya, Assalamualaikum. Kalau tidak ada orang, bacalah ini. Itulah kata Nabi, Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Setelah itu baca surat Qul Hu. Siapa yang bisa mengamalkan dua ini, baca Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah,
Lalu kemudian baca kulhu satu kali saja, kafatah, maka Allah mencukupkan rizkinya. Allah akan kasih kelancaran, Allah akan kasih kemudahan untuk usahanya. Ibu-ibu amalkanlah ini. Pertama, masuk rumah, kalau di rumah tidak ada orang, baca apa? Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Yang kedua baca apa? Qulhu. Yuk kita baca dengan satu suara. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, paham insyaallah ibu? Lalu kemudian yang pertama, mintalah kesehatan. Itulah kata Nabi, siapa orang yang paling kaya di dunia ini ya Rasulullah? Yang bisa mempunyai tiga-tiga ini. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang bangun dari tidurnya, lalu kemudian anaknya tidak dibunuh, lalu kemudian dia selamat, bangun dalam keadaan sehat, usahanya lancar, rezekinya banyak, makanannya ada, anaknya ada, tidak seperti di Palestina, di bom sana, bom sini, bom sana, bom sini. Itu tidak aman, benar kan? Siapa yang bisa memiliki tiga ini, maka dialah orang yang paling kaya di dunia ini. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang bangun dari tidurnya dalam keadaan sehat, semua ada, rizki, makan, rumah, mobil, ada, semua ada. Aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi. Lalu kemudian sehat, tenaganya sehat, jiwanya sehat, dompetnya juga sehat, semua sehat. Mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi. Makanan ada. Makanan itu tidak harus yang mahal-mahal ibu. Gak apa-apa makan tahu tempe, gak apa-apa makan angkringan. Enak itu. Tidak harus egois untuk hidup ini. Indahu qutu yaumihi. Kalau tiga yang kita punya ini, tiga-tiga ini kita punya, maka kita itu seolah-olah kita itu orang yang paling kaya. Amin ya rabbal. Faka'annama hizat lahud dunya. Ibu-ibu, tiga ini sudah punya, alhamdulillah, harus pandai-pandai bersyukur. Nah, yang pertama di antara doa Nabi yaitu adalah Allahumma inna nas'alukal afiyah, minta selamat. Oke ibu. Yang kedua, ustur aurati, tutupkanlah kekurangan aku, tutupkanlah aib-aib aku, tutupkanlah, jangan sampai engkau yang membuka diri sendiri. Jangan. Bisa? Jangan sama sekali. Lalu kemudian wa amin rawati, yang ketiga, amankanlah ya Allah masa depan aku, masa depan anak aku. Nanti gimana ya Allah? Amankanlah itu semua. Kasihlah kepada saya itu ketenangan. Kita ini hidup di dunia ini selalu mencari kebahagiaan. Benar kan ibu? Tidak ada selain kebahagiaan kan? Gimana cara mendapat kebahagiaan? Ya berkumpullah sama orang-orang soleh. Kemarin saya jumpa sama ibu-ibu. Dia itu mengadu kepada saya. Lalu dia berkata, Ustadz, saya ini ada ujian rumah tangga Ustadz. Apa ujiannya? Yaitu adalah menantu saya Ustadz. Menantu saya ini tidak suka sama saya. Gini-gini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Lalu saya jawab apa ke ibu-ibu? Semua yang di dunia ini harus dapat ujian. Kalau bukan ujiannya suaminya selingkuh, atau nikah lagi, atau ekonomi, atau anak, atau menantu, banyak. Dan ibu-ibu yang ada di sini pasti punya ujian-ujian yang tersebut kan? Benar kan? Kelihatan dari mukanya. Semua kayak orang-orang sedih. Makanya itu saya tidak bisa isi pengajian dalam keadaan ayolah nangis bersama, nggak bisa. Harus bahagia. Karena saya tahu bahwa ibu ini sudah banyak pikiran, banyak stres di rumah ini. Apalagi yang punya suami Fir'aun, tidak mau sholat berjamaah,
tidak mau ngasih nafkah. Ibu-ibu ada suami yang tidak mau ngasih nafkah? Ada? Ada katanya. Itu ujian ibu. Suami itu bisa jadi surga, bisa jadi bagi ibu. Tapi suami yang bisa jadi surga macam apa? Yang bisa mendidik ibu, yang bisa merhatiin ibu, yang bisa nyuruh ibu tolong tutupkanlah auratnya. Begitu ya ibu. Wa amin rawati, yang keempat. Itulah yang terakhir. Wahfadni min baini yadayya wa min khalfi. Minta selamat dari gangguan setan, minta selamat dari sihir, minta selamat dari jin, minta selamat dari tabrakan, minta. Gimana caranya supaya kita itu bisa selamat dari segalanya? Yaitu adalah dengan sering-sering membaca ayat untuk mengusir setan, yaitu adalah dengan membaca ayat Tapi kalau untuk mengusir kawan yang sifatnya sifat setan, cukuplah kursinya, tidak harus pakai ayatnya. Benar kan ibu? Ibu di sini tergoda dengan setan apa tergoda dengan kawan yang sifatnya sifat setan? Hah? Yang kawan sifatnya sifat benar kan? Saya juga gitu. Saya ini tergantung kawan. Saya diri sendiri. Kalau dia baik, saya baik. Kalau dia setan, saya juga setan. Ya itulah kata Nabi. Wa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Kita ini tergantung kawan, iman kita tergantung kawan, solat kita tergantung kawan, belanjaan kita tergantung kawan, lidah kita, sikap kita tergantung kawan. Benar kan? Maka harus pandai-pandai memilih kawan. Alhamdulillah di Jogja ini kawan-kawan saya, teman-teman saya, yaitu adalah semua ibu-ibu. Maka saya selamat. Selamat dari apa? Selamat enggak sampai saya rokok. Saya itu tidak rokok ibu. Rokok tidak, nge-vape tidak, main Mobile Legend tidak. Serius, saya itu orang soleh ibu. Waj'alni min ibadikas. Itulah diantara doa yang pernah diajarkan oleh Nabi. Setelah ambil air wudhu, kita baca doa apa? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma ja'alni. Apa artinya minat tawabin? Ya Allah, bersihkanlah aku, matikanlah aku dalam keadaan husnul. Itu yang saya minta dari ibu. Nanti insya Allah setelah kajian ini saya minta dari ibu satu. Apa? Doakanlah saya supaya saya bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sekarang. Kok diaminkan? Saya besok ada urusan. Nanti saya ke Lampung, ke Palembang, keliling-keliling. Ini mati husnul khotimah, amin katanya. La ilaha illallah. Doa ibu ini walaupun tidak baik akan diterima oleh Allah Subhanahu. Innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Azab ujian itu akan turun kepada kita karena engkau salah cakap. Walaupun doa ibu ini tidak baik akan diterima oleh Allah. Maka waspada. Waspada. Apa kata A'agim? Jagalah hati. Saya tidak hafal. Ayo dengan satu suara. Pertama dulu supaya kelihatan saya hafal karena ini direkam ini. Ayo, jagalah hati. Jagalah. Oke, Ibu. Wahfadni min baini yadayya min khalfi. Setelah setiap selesai solat, baca ayat al-kursi. Man qara'a ayat al-kursi. Siapa yang suka membaca ayat al-kursi dubura kulli salat, setelah selesai solat, apa yang dia dapat? Maka dia dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal.
لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسي السماوات والأرض. Nah, baca itu ibu. Oke ibu. Ibu-ibu yang punya usaha, lalu ingin usahanya makin lancar, makin mudah, makin banyak yang beli, bacalah 6 ini. Pertama, ketika engkau buka usahanya, tokonya, intinya datanglah ke usahanya. Kalau ingin melancarkan rizkinya supaya banyak yang datang, biasakanlah diri sendiri untuk membaca Al-Fatihah. Setelah itu ayat kursi. Setelah itu qul huwallahu ahad. Setelah itu qul a'udzu birabbil falaq. Setelah itu qul a'udzu birabbin nas. Yang keenam, bacalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Namanya apa? Salawat Al-Fatih. Nanti tulislah di Google Salawat Al-Fatih. Kalau muncul, alhamdulillah, berarti paket internet masih ada. Oke Bu. Pertama Alfa, kedua ayat, ketiga qul huwallahu, keempat Al-Falaq, keempat, kelima, keenam Salawat Al-Fatih. Kalau tidak hafal dengan Salawat Al-Fatih, enggak apa-apa. Yang penting bersolat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin. Ala yasin. Tawassalna bismillah wa bilhadi wa kulli mujah bi ahlil badri. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata, an-nafsu illam tushghilhu bi ta'atika syagalatka ma'siyatuka. Nafsu ini kalau tidak disibukin dengan pengajian, dengan ngaji, dengan solawat, dengan istighfar, maka nafsu ini akan sibuk dengan maksiat. Benar kan? Di antaranya nafsu itu terletak di mana? Di sini, di dalam hati. Hati ini kalau tidak diisi dengan tata cara mencintai Allah, tata cara mencintai Nabi, tata cara mencintai ahli Al-Quran, maka dia akan sibuk dengan mencintai artis-artis. Benar kan? Mencintai merek-merek, mencintai sesuatu yang mahal-mahal. Illam tushghilhu, kalau dia tidak cinta sama Quran, sama ngaji, maka dia akan cinta sama konser-konser, lagu-lagu. Benar kan Ibu? Benar apa enggak? Waktu pertama kali kalau tidak cinta sama sholawat, pasti akan cinta sama lagu-lagu kayak gitu. Benar kan Ibu? Ibu hafal lagu itu? Pura-pura tidak hafal. Illam tushghilhu bidzikri syaghalaka bil lagwi.
Lidah ini kalau tidak digunakan untuk sering istighfar, berzikir, maka akan sibuk dengan melantunkan lagu-lagu TikTok. Benar kan? Di antara lagu-lagu TikTok yang lagi viral sekarang, apa bang? Sebentar. Harusnya aku yang di sana. Ibu hafal? Nenek-nenek. Coba kalau anak gadis pasti hafal lagu-lagu ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Maka harus berkawan sama orang soleh sehingga nafsu kita ini, jiwa kita ini, hati kita ini selalu sibuk dengan pengajian, ngaji, zikir, istighfar, salawat. Oke Bu, itulah diantara ajarannya Nabi. Empat ini dibacakan oleh Ibu. Sudah ditulis apa belum? Hafal? Ada yang sudah hafal? Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Minta selamat. Selamat dari kecelakaan, selamat dari hasad, selamat dari iri, selamat dari ganggu setan. Minta selamat. Oke Bu? Lalu kemudian wastur aurati, tutupkanlah kekurangan aib-aibku. Yang ketiga, wa amin rawati, amankanlah masa depan saya. Jangan sampai saya itu bingung, pusing dan terlalu sibuk dengan dunia ini. Oke Bu? Yang keempat, wahfadzni min baini yadayya wa min khalfi, lindungilah aku dari kecelakaan, dari gangguan, dari tabrakan, dari. Dengan apa? Dengan sering-sering membaca ayat kursi setelah setiap selesai solat. Hadza wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan majlis Mutia ini insyaallah makin berkah. Jamaahnya insyaallah makin bahagia, makin senang, makin tenang, makin banyak insyaallah usahanya, makin banyak insyaallah cincinnya, makin insyaallah banyak emasnya, ketuanya juga dengan gengnya. Mudah-mudahan mereka yang selalu bisa membimbing kita dalam perjalanan untuk masuk surga. Amin ya rabbal. Khususan kakak Uli, Masya Allah, kita doakan kakak Uli mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya. Insya Allah semua yang ada di sini bisa nyusul ke tanah suci Mekah, umrah dengan haji. Kemarin saya sudah bicara sama kakak Uli, Kak, gimana kalau kita mengajak jamaah untuk umrah bersama aku? Saya yang bimbing. Apa kata kakak Uli? Boleh saja, tapi minta tolong ustadz yang sampaikan ke jamaah saja. Nah, jadi saya tanya ke ibu-ibu ini, ibu mau enggak umrah sama saya? Mau enggak umrah sama saya? Mau enggak umrah sama saya? Hah? Ini ngajak pengejek ustadz. Kira-kira ada pertanyaan dari jamaah? Apa saya langsung tutup dengan doa? Boleh di dalam tema, boleh di luar tema. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada, saya tutup. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Siji, loro, wanipiro, popat. Saya aja yang tanya. Oke. Kan tadi Allah melarang hambanya untuk membongkar aibnya. Tapi tanpa sengaja namanya manusia kan suka cerita, aku juga dulu pernah begitu loh. Itu gimana? Misalnya tadi pemabuk. Aku juga dulu pemabuk loh.
Itu gimana? Kalau antara kawan, ya mungkin mereka saling curhat, saling minta pengalaman, gimana cara mencegahi masa lalu. Paham? Dulu saya pemabuk, gimana ya caranya untuk saya itu berhenti untuk pemabuk? Oh dulu saya juga mabuk kayak engkau, maka caranya kayak gini. Untuk minta solusi nggak apa-apa. Tapi ini kadang-kadang banyak orang yang suka menyebarkan di sosmed. Saya seorang pemabuk. Saya ini, dia menyebarkan aibnya. Benar kan? Ada juga yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tutup aibnya, tutup badannya, malah dia sebarkan semua di sosmed. Seperti kemarin. Kemarin pas saya keluar sama ibu-ibu, Masya Allah. Unik itu kalau keluar sama ibu-ibu. Kita sambil makan, kalau makan itu kan harus buka mata kan? Ada yang pakai kacamata. Kacamatanya kayak gini. Di hati aku, ini makan apa style ini? Tutuplah auratnya, tutuplah kekurangannya. Kalau minta solusi dari orang nggak apa-apa. Mungkin saling pengalaman, jadi dia mau tahu gimana cara mencegah itu. Tapi untuk menyebarkan jangan sampai. Oke Kak? Emang ancamannya apa sih, Syekh? Kan sekarang tuh memang lagi trennya influencer atau orang-orang itu motivasi di media sosial supaya pada hijrah dengan mengungkapkan masa lalu. Itu yang suka menyebarkan kayak gini, maka dia itu baik. Saya seorang mabuk, saya seorang zina, tapi alhamdulillah tata cara mencegahi ini hijrah dari yang dulu solehot menjadi soleha, enggak apa-apa. Itu termasuk sebagai syiar karena dia mengajak dari yang tidak baik menjadi tapi ada yang lebih parah, yang sudah jelas tidak baik, malah dia mengajak, ayo kalau mau pesanlah dari sini. Seperti apa? Seperti kalau engkau ingin bahagiakan diri sendiri, bolehlah engkau mesan dari micet. Itu kan tidak baik. Begitulah, wallahu a'lam. Kalau misalnya lamaran, kan pacaran nih, Syekh. Pacaran itu kan harus terbuka tuh. Kalau misalnya gini, ada kasus punya anak tapi nggak nikah. Anaknya dibawa pihak yang lain. Terus dia cerita sama aku dulu begini gitu. Apa itu tutup aja kalau nggak ada karena nggak ketahuan dan nggak ada yang tahu, ditutup aja, nggak usah diceritain. Ibu-ibu yang sudah, kakak-kakak yang sudah mau nikah sama calonnya, ini seumpamanya saya ini sudah mau nikah sama satu di antara jamaah saya. Lalu jangan sampai ibu atau kakak membuka aib masa lalunya. Atau jangan sampai saya itu membuka aib saya masa lalu. Saya cerita kayak gini, adik tahu nggak, mantan saya itu seperti hotel. Banyak sekali. Mantan saya dulu gini, mantan saya gini. Atau dia cerita, saya dulu sama pacarku gini, saya pernah kayak gini, saya ini. Jangan buka. Itu nggak boleh ya? Tidak boleh. Itu buka aibnya diri sendiri, Kak. Jangan terlalu percaya sama manusia. Kita itu buka sama dia, nanti akan depan dia itu tidak suka sama kita. Dia akan tahu kekurangan kelemahan kita itu di mana. Engkau juga pernah mengamalkan kayak gitu kok. Nah, itu terkesan dalam pemikiran laki-laki atau pemikiran perempuan. Apalagi kalau kita itu curhat bersama ke perempuan. Itu terulang-ulang di sini. Benar kan? Perempuan itu sifatnya satu, suka menyakiti tapi tidak pernah ingat sama yang pernah dia juga menyakiti. Benar kan? Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebagaimana yang Syekh sampaikan bahwa seseorang itu tergantung temannya ya. Lalu apabila ada sesuatu yang mungkin bertentangan
Lucu. Anjir. Jadi ada sesuatu yang mungkin tidak cocok dengan kita, kebiasaan teman kita sudah menyampaikan berkali-kali, misalnya saya kurang cocok dengan kebiasaan Anda. Kemudian lama-lama malah dia balik nggak suka sama kita ya. Akhirnya bagaimana sikap kita sebetulnya? Apakah tetap bersama, tetap menjalin persahabatan kemanapun gitu kan? Tetapi walaupun hati kita bertentangan, ataukah kita menjaga ritme kebersamaan supaya kita kalau lama-lama kan kita juga nanti bisa-bisa ya terkontaminasi misalnya, karena itu memang tidak suka gitu dengan apa yang ada di dalam hati nurani kita. Demikian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Andai Allah ciptakan kita ini semua sama, semua sifatnya sama, semua orang kaya, semua orang alim, apakah kita itu akan saling melengkapi? Apakah enggak, Ibu? Tidak kan? Maka itulah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Antara kawan, antara suami, antara anak itu pasti berbeda sifatnya. Benar kan? Ada kekurangan dari dia, saya harus melengkapi. Ada kekurangan dari saya, dia harus melengkapi. Kalau kekurangannya yang bisa, yang enggak begitu berat lah. Tapi kalau dia kekurangannya berat, suka menjelekkan nama orang, itu jangan sampai kayak gitu. Kalau bisa kita ingatkan kepada dia, engkau ini suka menjelekkan orang, orang-orang juga akan menjelekkan engkau. Akan terbalik semua yang kita lakukan di dunia ini. Maka kalau sesuatu yang agak berat, ingatkanlah. Tapi kalau yang kadang-kadang contoh ya, ibu ngajak saya makan, lalu saya ikut sama dia. Seharusnya saya yang mengeluarkan uang karena saya itu laki-laki. Benar kan? Tapi dialah yang bayar itu semua. Lalu saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Itu berarti orang pelit. Jangan hidup dalam keadaan yang terlalu pelit di dunia ini. Males orang berkawan sama engkau. Itulah hebatnya, itulah nikmatnya Allah. Allah menciptakan kita ini semua beda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya supaya sedekah, yang miskin supaya menerima, supaya dia bekerja. Kalau semua kaya, maka siapa yang kerja? Kalau semua alim, maka siapa yang mau mendengar pengajian? Benar kan, Ibu? وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Adalah cipta-cipta, adalah hamba-hamba Allah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat supaya kita itu bisa saling menerima. Kalau ada kekurangan di kawan engkau, jangan langsung menegur di depan banyak orang. Tegurlah ketika engkau berduaan sama dia. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Itulah arti ayat itu. Harus saling melengkapi, saling menerima, saling mengingatkan. Dan kita hidup di dunia ini untuk satu. Semua yaitu adalah untuk saling mengingatkan. Semua orang di dunia ini akan rugi kecuali yaitu adalah illalladzina amalu wa amilus, yang beramal, wa tawasau, saling mengingatkan dengan kebenaran, wa tawasau, saling mengingatkan, sabar. Siapa yang bisa mengamalkan tiga ini, maka dialah yang paling beruntung di dunia ini. Oke, Bu? Wal asr, demi waktu sore. Innal insana lafi khusur. Semua yang di dunia ini akan rugi. Kecuali siapa yang beruntung? Amanu wa amilus wa tawasau
Mudah-mudahan kita bisa termasuk dari golongan itu insyaallah. Amin ya rabbal. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Sini Bu, karena nggak nyampe. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya mau tanya, ada seorang ustadz mantan pendeta, kemudian dia selalu memberi materi dengan membuka aibnya sendiri. Jadi menceritakan bahwa dia itu dulu-dulunya seorang kafir, bla 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 gitu nggih. Terus itu selalu menjadi materi dan dia membandingkan. Jadi sering menyebut ayat-ayat suci lain, dalam hal ini mungkin Injil ya. Terus dibandingkan dengan Al-Qur'an. Jadi kadang-kadang jamaah juga bingung karena nggak tahu itu Injil itu seperti apa, kan belum pernah dengar. Hal seperti itu bagaimana Ustadz, menurut Ustadz pandangannya? Apakah itu dilarang atau untuk membanding-bandingkan dan apa itu membuka aib itu bagaimana dalam hal ini untuk mengisi pengajian, untuk materi ini sering disampaikan gitu loh, nggak hanya sekali, sering. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan, ini ujian bagi saya. Ibu bertanya kayak gini, Ustadz, ada Ustadz yang selalu menceritakan masa lalunya. Dulu pemabuk, dulu seorang zina, dulu ini, dulu ini, dulu ini, dulu ini. Sekarang dia menjadi seorang gini. Niatnya dia menceritakan masa lalunya dulu, lalu berubah menjadi seorang baik. Mungkin niatnya dia, mana tahu ada di antara jamaahnya yang sama seperti dia, lalu dia bermaksud ya itu adalah apa? Beginilah tata cara hijrahnya saya. Mana tahu ada di antara yang tertarik dengan ceritanya lalu dia hijrah. Niatnya dia baik, tapi niat kita itu tidak tahu apakah begitulah niatnya, apakah tidak, kita itu tidak tahu. Benar kan? Maka jangan sibuk sama urusan orang, jangan sibuk sama niatnya orang. Dengarkanlah, kalau bisa diamalkan. Kalau ada kebaikan diamalkan, kalau tidak ada ya alhamdulillah. Yang penting datang, duduk, ngantuk-ngantuk dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang ada ustadz, maaf ya, ada orang-orang yang judul pengajiannya itu saja. Karena bagi dia itu sesuatu yang terkesan bagi dia. Karena untuk meninggalkan masa lalu itu kan susah. Lalu dia hijrah dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Benar kan? Nah, maka kita itu harus bersangka baik terhadap siapapun. Oke Ibu? Wallahu alam. Ada pertanyaan lagi? Yang ketiga, yang terakhir. Siji, loro, telo, onipiro. Sudah? Tutup Kak? Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري lapangkan dada kami ya Allah ويسر لي أمري lancarkan urusan kami ya Allah وسهل لي أمري mudahilah usaha kami ya Allah waj'alna min ahli al-Quran jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran warfa'illahumma maqamana wa sya'nana wa darajatina angkatkanlah darajat orang tua kami ya Allah
بلغنا زيارة بيتك الحرام. Sampaikanlah kami ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarga kami ya Allah. Amitna ala husnil khitam, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, fi ahsani maqam, di tempat yang paling mulia, yaitu adalah di kota Madinah. Bersama siapa, di samping siapa, ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallillahumma wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ibu-ibu yang terhormat, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kakak-kakak yang ada di sini yang belum bergabung untuk program pembacaan tahsin Al-Qur'an, gabungkanlah diri sendiri sama ibu-ibu ini. Supaya apa? Supaya bisa menjadi ahli Al-Qur'an. Itu Masya Allah. Di sini berapa ustazah kak? 6 ustazah yang bisa membimbing ibu-ibu ini. Ibu-ibu, fasilitas program untuk tahsin Al-Quran ini, kata kakak Uli, setiap hari Selasa mulai dari jam 8 pagi. Gunakanlah tenaganya, gunakanlah langkahnya, gunakanlah mobilnya untuk datang ke sini untuk tahsin bacaan ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan insya-Allah kita bisa menjadi ahli Al-Quran. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang layak didengarkan, maka saya minta maaf. Kira-kira dimaafin apa tidak? Lalu kemudian saya minta doanya dari ibu. Di bulan Februari ini, Desember ini, tanggal 20-an, intinya sebelum tanggal 30 saya akan ada ujian tesis untuk S2. Jadi mohon doanya supaya dapat ilmu yang bermanfaat dan insya Allah nilai-nilai yang tinggi. Di bulan Februari kalau saya sudah lulus, insya Allah ujiannya saya akan wisuda. Apa artinya wisuda? Kalau bahasa Jawa, wes udah. Benar kan? Itulah artinya wes udah. Mudah-mudahan insya Allah saya wes di bulan Februari lulus S2. Setelah itu insya Allah saya ingin belajar bahasa Inggris dan belajar bahasa Jawa. Neng sewu wani piro. Sampai jumpa lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.